Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi Dinamika Pancasila. Anggota kelompok Muhammad Akmaluddin, NIM 2101050005, Radanti Aulia Agasa, NIM 2101050020, Fadelia Rizky Apriliana 2101050029. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. A. Zaman Kutai. Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti berupa 7 yupa atau tiang batu. Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Raja Mulawarman keturunan dari Raja Asmawarman keturunan dari Kudungga. Dalam zaman kuno, yaitu 400-1500 Masehi, terdapat 2 kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separuh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. B. Zaman Sriwijaya. Pada abad ke-7 muncullah suatu kerajaan di Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra. Pada zaman itu, Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan pedagang, pengrajin, dan pegawai raja yang disebut Duhaan Fatahurah atau pengawas dan pengumpul. Sistem pemerintahannya terdapat pengawal, pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci. Agama dan kebudayaan dikembangkannya dengan mendirikan suatu universitas agama Buddha yang sangat terkenal di Asia. C. Zaman Kerajaan Majapahit. Sebelum Kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga pada abad 7, Sanjaya pada abad ke-8, dan ikut membantu membangun Candi Kalasan untuk Dewatara dan seluruh wihara untuk pendeta Buddha, didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Shailendra, yaitu abad ke-7 dan 9. D. Zaman Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1923, berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin ardamanya untuk menguasai Nusantara. Empu Prapanca menulis Negara Kertagama pada tahun 1395. Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular mengarang buku Sutasoma dan di dalam buku itu terdapat Seloka Persatuan Nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang bunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manghuwa. Artinya, walaupun berbeda namun tetap satu jua, adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. E. Zaman Penjajahan. Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad ke-16, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang pada awalnya berdagang adalah orang-orang Portugis. Dan yang terakhir, kebangkitan nasional. Pada awal 20 di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Republik Filipina pada tahun 1898 yang dipelopori oleh Jose Rizal. Kemenangan Jepang atas Rusia di Sunia pada tahun 1905, gerakan Sun Yat-sen dengan Republik Cina pada tahun 1911, Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan organisasi pelopor nasional. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perang Dunia II antara kelompok sekutu melawan kelompok sentral semakin berkecamuk. Pada tanggal 1 Maret 1945, tentara Jepang atau Dai Nippon Teikoku mendarat di Pulau Jawa dan memaksa Gubernur Jenderal Belanda, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, menyerah tanpa syarat kepada Panglima Bala Tentara Jepang, Jenderal Imamura di Kalijati, Bandung pada 9 Maret 1945.
Pada 7 September 1944 di depan Sidang Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Jepang atau Teikuhugikai, Jenderal Kaiso memberikan janji kepada Indonesia bahwa bangsa Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari dalam lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya apabila Perang Dunia II berakhir dengan kemenangan pada pihak Jepang. Pada 29 Maret 1945 dibentuklah Dokuritsu Zunbicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila di awal kemerdekaan. Penerapan Pancasila pada awal masa kemerdekaan berlangsung dari tahun 1945 sampai 1959. Sejak saat itu, Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Maka pada saat itu pula warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Pancasila di era Soeharto. Pada beberapa kesempatan, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, Presiden Soeharto senantiasa mengemukakan tentang pentingnya Pancasila. Pada pidato peringatan hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 1967, menyatakan bahwa karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakal dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini nampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, Pancasila tetap tercantum di dalamnya. Pancasila di era reformasi. Pada awal gerakan reformasi, muncul gerakan di tengah masyarakat yang menjadi tuntutan reformasi dari berbagai komponen, antara lain 1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Penghapusan ABRI. 3. Penegakan supremasi hukum, penegakan hak-hak asasi manusia atau HAM. 4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau otonomi daerah. 5. Mewujudkan kebebasan pers. 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi di dalam kampusnya, sehingga menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti. Peristiwa ini lebih dikenal dengan tragedi Trisakti. Dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang 45 mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding dengan batang tubuh. Alasannya, dalam pembukaan terdapat 1. Dasar negara atau Pancasila. 2. Fungsi dan tujuan bangsa Indonesia. 3. Bentuk negara Indonesia yaitu Republik. Pembukaan tidak bisa diubah. Mengubah sama saja membubarkan negara. Sedangkan batang tubuh bisa diubah atau diamandemen. Dalam sistem tata hukum Republik Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memenuhi kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pancasila adalah dasar dalam pembuatan proklamasi. Proklamasi sendiri adalah sebuah pernyataan dari bangsa Indonesia mengenai kemerdekaan kepada seluruh pihak dan segala tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk terwujudnya hal tersebut. Sehingga penyusunan dari Undang-Undang Dasar yang berasaskan dari Pancasila untuk bisa menguatkan dari tujuan tersebut. Pancasila memberikan sebuah bukti serta kejelasan dari proklamasi bangsa Indonesia serta memberikan sebuah pertanggungjawaban.
Kesimpulan, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sehingga, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita sendiri. Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan negara-negara di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaannya yang tua, melalui gemilangnya kerajaan-kerajaan di Indonesia, kemudian mengalami masa penjajahan 3,5 abad, sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa untuk merebut kembali kemerdekaan nasional sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang bisa dipahami, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.